Dalam rangka apa Kak Raka? Kok gak bilang ke Otan sebelumnya sih? Tahu lagi balapan begini, Otan kan bisa bawa masa yang banyak buat dukung Kak Raka. Ini Kak Raka bukan lagi balapan loh ya. Nah ini kalau jam-jam siang kayak gini, para bapak-bapak nelayan tuh, khususnya untuk para pencari rajungan nih. Kita lagi siap-siap mau ke dermaga, terus ke tengah laut buat ngambil rajungan. Weh, tuh jari udah ada tuh. Teman di rumah ada yang mau ikut melaut. Butuh perjalanan sekitar 30 menit untuk sampai di titik biasa para nelayan menangkap rajungan. Kalau udah di tengah laut kayak gini, bukan cuma kapal kita kok. Tuh banyak juga kapal nelayan yang lainnya dengan tujuan tangkapan yang berbeda-beda. Salah satu pelampung sebagai penanda jaring sudah Kak Raka angkat tuh. Artinya saatnya menarik jaring yang sudah semalaman didiamkan ini. Otan gak sabar nih. Apa aja ya kira-kira yang nyangkut di jaring paman? Semoga hasil tangkapan paman nelayan hari ini melimpah. Jadi pelan-pelan kita terus tarik jaringnya Mas ya. Kurang lebih yang tadi panjangnya 1 kilometer. Apa? 1 kilometer? Panjang juga dong. Oh ya teman, jaring yang paman pakai untuk menangkap rajungan ini termasuk jenis jaring dasar. Dengan lebar yang hanya setengah meter dan ada pemberat kecil-kecil di bagian bawahnya. Dinamakan jaring dasar karena jaring ini akan tenggelam ke dasar laut sesaat setelah diturunkan dari atas perahu. Jaring akan membentang dengan begitu panjangnya di dasar laut untuk menjerat hewan penghuni dasar laut, salah satunya rajungan. Yeay, ini dia yang Otan tunggu. Akhirnya, kamu nampak juga ke permukaan, Sob. Satu rajungan ada yang nyangkut nih di jaring paman. Dapat lagi tuh yang lainnya. Yuhuu, makin banyak nih tangkapannya. Oh iya teman, menarik jaring seperti ini paling tepat dilakukan saat pagi hari. Semakin pagi semakin bagus. Ada yang tahu alasannya? Jadi, kebanyakan sobat Otan yang nyangkut di jaring ini adalah hewan-hewan yang aktif saat malam hari. Mereka keluar untuk mencari makan. Nah, kalau mereka sudah nyangkut di jaring, harus segera diangkat ke permukaan. Kalau dibiarkan terlalu lama, apalagi sampai berhari-hari, biasanya mereka malah jadi sasaran empuk para predator laut. Saatnya melepas rajungan yang sudah nyangkut di jaring. Ini yang Otan suka nih. Bisa kenalan lebih dekat dengan mereka. Gampang-gampang susah loh melepas rajungan dari jaring ini. Kalau nggak hati-hati, paling jari tangan bisa kena capit rajungannya. Satu persatu rajungan sudah mulai terkumpul dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang ini yang bagian kanan ini rajungan betina, kalau yang kiri ini rajungan jantan. Ya, jadi kalau yang betina harus kita lepas ya. Kita lepas lagi yang ini. Otan setuju Kak. Memang baiknya kalau ketemu sama rajungan betina, kembalikan saja ke asalnya. Biar mereka terus berkembang biak. Jadi rajungannya nggak habis-habis deh. Ini telurnya kan ya? Wah, tuh Tan. Dapat yang ada telurnya. Ini rajungan betina, kebetulan tuh lihat. Wah, ketemu calon ibu rajungan nih. Lucunya. Perhatikan bagian yang berwarna kuning gelap ini teman. Banyak banget telurnya. Coba bayangkan, kalau calon ibu rajungan ini dibiarkan ikut naik ke daratan, bukan cuma dia yang akan mati, tapi juga calon anaknya. Berapa banyak tuh? Ada fakta unik nih tentang Sobat Otan ini. Satu ekor rajungan ini bisa menghasilkan sekitar 1,3 juta telur. Kita hitung sederhana dengan presentasi survival rate 60% saja yang hidup. Dengan harga normal sekitar 60.000 per kilogram. Jangan kaget ya dengernya. Dengan menyelamatkan satu ekor rajungan yang sedang bertelur ini, artinya
Artinya kita sudah menyelamatkan uang sekitar 7,8 miliar rupiah. Ya ampun, begitu berharganya si calon ibu rajungan ini. Jadi jaga baik-baik ya Kak. Pastikan yang kita bawa ke darat hanya rajungan jantan, supaya ekosistem mereka tetap terjaga. Rajungan termasuk dalam keluarga hewan berkaki 10 atau dekapoda. Rajungan 100% hidup di dalam air dan punya kemampuan berenang yang handal. Makanya disebut juga swimming crab, walau sekilas mirip. Sebetulnya banyak sekali perbedaan rajungan dengan kepiting. Mulai dari capit. Kalau diperhatikan, capit rajungan lebih panjang dibanding kepiting. Kalau dari ukuran, capit kepiting jelas lebih besar. Berbeda dengan rajungan, kepiting masih bisa hidup di darat dengan mengandalkan kemampuannya menampung air di dalam kantong insang. Oh iya, tempat yang kita kunjungi ini terkenal dengan sebutan Kampung Bondet. Tepatnya ada di wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bondet terkenal sebagai kampung nelayan yang sibuk. Selamat datang di salah satu tempat pengepul dan pengupasan rajungan di wilayah Bondet. Di sini setiap hari rajungan ditampung, direbus, kemudian langsung dikupas seperti ini. Setelah dikupas, biasanya daging rajungan dipisah menjadi beberapa bagian, seperti bagian paha, capit, kaki, dan badan. Tempat ini setiap hari menghasilkan 30 kg daging rajungan segar dan siap untuk dikirim ke supplier di kota Semarang. Untuk selanjutnya diterbangkan ke benua Amerika, Eropa, juga Asia. Wih, keren banget. Kalian ternyata go internasional, sob. Tempat pengupasan milik Bapak Waji ini menjadi satu dari puluhan tempat yang ada di Bondet yang rutin mengirim daging rajungan untuk kebutuhan ekspor. Otan bangga banget. Ternyata hasil alam Indonesia benar-benar melimpah dan kualitasnya diakui dunia. Ini baru namanya Kermaks. Keren maksimal.